Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2681. Selamat tinggal, Ibu. Setelah Li Zong selesai berbicara, dia menatap Li Dong dengan pahit. Dia menekan tombol di telepon, dan kemudian bergegas menuju jendela dari lantai ke langit-langit. Mendapatkan gratis. Selama Anda mati, semuanya gratis. Selama Anda mati, semua keterikatan, rasa sakit, kehilangan dan penghinaan akan hilang. Bahkan jika dia ditertawakan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan masih banyak lagi. Li Dong berteriak, tanpa sadar ingin menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Tubuh Li Zong memecahkan kaca, dan kemudian jatuh ke bawah. Hu. Angin kencang bersiul di telinganya, tubuhnya seperti terangkat oleh awan, seolah-olah bisa membubung menembus kabut. Sayangnya, proses ini benar-benar terlalu singkat. Tidak mau. Petik 2. Duguk Xuan bergegas ke jendela seperti dia gila. Melihat ini, tanpa tindakan Li Dong, kepala botak itu bergegas dan mencegat Duguk Xuan yang gila. Li Zong sudah melompat dari gedung, dan jika Duguk Xuan juga melompat, mereka pasti akan bertanggung jawab. Karena itu, Duguk Xuan harus diblokir. Lepaskan aku. Zonger. Petik 2. Duguk Xuan menangis dan mengaum dengan keras. Saat Li Zong melompat turun, dia merasa bahwa dia mati bersamanya. Putranya yang paling dicintai, yang dia anggap sebagai sumber kehidupan, baru saja melompat, pergi begitu saja. Melompat dari ketinggian ini, apalagi Li Zong, bahkan orang kuat seperti Li Dong harus jatuh ke dalam saus daging. Bunyi suara klik. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuh Li Zong seperti kaca yang jatuh dari ketinggian, dan hancur berkeping-keping. Bab 2682. Ketika Anda hidup, pemandangannya tidak terbatas, dan setelah Anda mati, ada genangan darah dan air. Seseorang berteriak, yang lain menonton. Kematian telah membuat orang lain sedikit menyenangkan. Hanya itu saja. Li Dong berjalan ke jendela dan melihat ke bawah sebentar, lalu menghela nafas pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala botak itu menatap Li Dong dan bertanya. Perintah yang mereka terima adalah untuk mematuhi perintah Li Dong. Sekarang orang yang mereka bawa meninggal, akan sulit untuk menjelaskannya ketika mereka kembali. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, katakan saja dia bunuh diri karena takut akan dosa. Petik 2. Li Dong berkata dengan kosong. Bagaimana dengan dia? Kepala botak memandang Duguk Xuan, yang dipegang erat olehnya, dan bertanya. Ambil kembali untuk diinterogasi. Li Dong tetap tanpa ekspresi. Li Zong ada di Skynet Barat. Sebagai ibu Li Zong, dia pasti tahu. Petik 2. Ya. Kepala botak itu mengangguk dan langsung membawa Duguk Xuan pergi. Dan Duguk Xuan juga tidak berjuang. Cahaya di matanya telah menghilang. Seluruh orang itu tumpul dan lamban, seperti mayat berjalan yang kehilangan jiwanya. Rumah Jo. Suasana hati Kiao Mu sangat baik, karena pertempuran bisnis ini, mereka akhirnya menang. Setelah dia kembali ke rumah, dia bertarung sengit dengan istrinya Nangong Ling, dan kemudian bersiap untuk beristirahat. Dia harus memupuk semangatnya, dan kemudian pergi menemui kemenangannya dan mendapatkan bagian kekayaannya. Kali ini bekerja dengan Li Zong, dia menggunakan banyak kontak dan tidak membayar banyak uang, tetapi uang yang bisa dia dapatkan adalah kekayaan besar yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa kehidupan. Dengan jumlah uang seperti itu, keluarga Kiao dan keluarga Nangong tidak akan dapat menghabiskan bahkan beberapa kehidupan. Dia bisa pensiun. Bab 2683. Dengan kecantikan seperti itu, Kiao Mu segera tertidur. Namun, dia baru saja tertidur kurang dari 10 menit ketika sekelompok orang berpakaian hitam masuk ke kamarnya.
Pada saat yang sama, disertai dengan raungan Nangongling. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana ini? Keluar dari sini. Pernahkah kamu mendengar? Jika kamu tidak keluar, percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk masuk dan mematahkan kakimu. Ini adalah keluarga Kiao. Aku tidak bisa mentolerir kalian semua di sini, keluar, keluar. Menghadapi teriakan Nangongling, sekelompok orang berbaju hitam tetap tidak bergerak, dan dua dari mereka bahkan menembaknya. Menghadapi gerakan seperti itu, Kiao Mu terbangun. Matanya memerah. Mimpi itu dibangunkan oleh orang lain, dan suasana hati Kiao Mu sangat buruk. Dia membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur, tetapi dia terpana ketika dia melihat begitu banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul di ruangan itu. Siapa kamu? Kami dari Badan Keamanan Nasional, Tuan Kiao. Anda dicurigai berkhianat dan berkolusi dengan musuh, silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan sekarang. Petik 2. Pria berkepala hitam itu mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ini adalah surat perintah penangkapan. Wajah Kiao Mu langsung berubah. Berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan. Menjamin, dia segera memikirkan sesuatu yang salah dengan Li Zong. Hanya dengan cara ini, orang-orang dari Guoan ini akan menemukan diri mereka sendiri. Namun, Kiao Mu tidak mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja kembali dari sisi Li Zong, semuanya masih sangat baik, mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Tidak, itu tidak benar, kalian keluar, keluar dariku. Kiao Mu meraung, dan kemudian dia bergegas menuju jendela, siap untuk melompat. Tetapi orang-orang berbaju hitam itu sudah lama berjaga-jaga, melihat perilakunya, segera bergegas dan menahannya. Apakah kamu tahu siapa saya? Ini adalah keluarga Kiao. Kakek saya adalah yang lebih tua. Saya ingin melihat kakek saya. Petik 2. Kiao Mu berteriak. Bab 2684. Bawa pulang. Namun, pria berbaju hitam itu bergeming dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sekelompok orang berbaju hitam mengambil punjung itu seperti ayam. Sejak awal, penjaga keluarga Kiao tidak berani menghentikan mereka sedikit pun. Kakek Kiao Mu juga tidak muncul. Pada waktu bersamaan, rumah Dugu. Di bekas rumah Dugu, hampir setiap hari orang datang berkunjung dari luar. Dan orang-orang yang datang semuanya adalah top leader di berbagai industri di China. Alasan mengapa dia datang berkunjung secara alami karena Dugumo, karena dia adalah penatua ke-9 dari dinasti saat ini. Namun, sejak Dugumo mundur dari posisinya, semakin sedikit orang yang datang berkunjung. Rumah Dugu hari ini lebih khusyuk dan 7 poin berantakan. Mobil masuk dari luar tanpa membuat banyak suara. Orang yang parkir, menutup pintu, dan kemudian turun dari mobil, berjalan ke aula dalam diam. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di aula. Dugu Ming, anggota generasi kedua keluarga Dugu, semuanya telah tiba. Generasi ketiga, karena kematian Dugu Bo dan penjara Dugu Zan, orang-orang yang datang relatif personel offline. Semua orang bersama-sama, sekitar 20 orang, semua duduk di sana dengan wajah konyol. Teh yang dibawakan pelayan itu dingin sejak lama, tetapi tidak ada yang mengambilnya dan menyesapnya. Generasi muda dari generasi ketiga semua berdiri, mereka memperhatikan hidung mereka memperhatikan hati mereka, dan mereka tidak berani megap-megap. Mereka takut akan membuat kesalahan kecil dan jatuh ke mata para tetua yang penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan, dan kemudian mereka akan ditegur dengan keras. Saya harus mengatakan bahwa meskipun keluarga Dugu telah kehilangan Dugu Bo dan Dugu Zan berada di penjara, jumlah generasi ketiga masih cukup besar. Namun, hari ini mereka merasakan bencana yang akan segera terjadi. Tanpa dia, Li Zong, anak tertua dari keluarga Li, seorang pemuda terkenal di Kyoto, putra Duguxuan, dan cucu Dugumo, telah bunuh diri dengan melompat dari gedung.
Dikatakan bahwa alasan mengapa Li Zong bunuh diri adalah karena dia bekerja sama dengan Skynet Barat dalam upaya untuk membunuh Dewa Perang Timur. Bab 2685. Berkolaborasi dengan musuh untuk berkhianat dan membunuh Dewa Perang. Langkah seperti itu benar-benar mengerikan. Setidaknya berita yang mereka dapatkan seperti ini. Selain itu, ada Du Guxuan, Ibu Li Zong, putri sulung generasi kedua dari keluarga Dugu, dan putri Dugumo, Du Guxuan, dibawa pergi oleh Guoan. Alasannya sederhana, Du Guxuan juga dicurigai bekerja sama dengan musuh dan berkhianat. Berita ini hanyalah bencana bagi keluarga Dugu. Bahkan bisa disebut pukulan fatal. Jika Dugumo masih menjadi penatua ke-9, bahkan jika Du Guxuan berkhianat dengan musuh, keluarga Dugu akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak terlibat. Tapi sekarang Dugumo telah turun tahta. Keluarga Dugu telah kehilangan dukungan terbesarnya, dan urusan Du Guxuan akan melibatkan keluarga Dugu. Banyak orang di keluarga Dugu berpikir dengan kejam, Li Zong, anjing itu, mati dengan baik. Bahkan melakukan hal gila seperti itu telah melibatkan keluarga Dugu. Melihat orang-orang hampir datang, Du Guming berdiri dengan wajah muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin semua orang sudah tahu tentang Asuan dan Li Zong. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan memilih untuk mengikuti jalan ini. Petik 2. Tidak, aku tidak percaya. Seorang pria paruh baya dari keluarga Dugu membalas dengan marah. Asuan adalah wanita tertua dari keluarga Dugu kami. Dia telah dididik oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Orang lain tidak mengenalnya, bukan begitu? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk mengkhianati negara? Menurut saya, Li Zong pasti tidak bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sejak kecil, Li Zong memiliki karakter yang baik. Bagaimana dia bisa bunuh diri karena takut akan kejahatan? Bahkan jika kakinya dipatahkan oleh Li Hongtu dan berubah menjadi sampah, dia tidak bunuh diri. Bagaimana mungkin? Bahkan jika orang di seluruh dunia melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung, saya tidak percaya Li Zong akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Li Dong itu, yang mengandalkan dirinya sebagai Dewa Perang Timur, dapatkah dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan nama-nama berdosa yang tidak perlu? Sejauh yang saya tahu, itu karena Li Zong berperang melawan grup Lin di selatan dan memenangkan perang komersial. Grup Lin adalah industri yang dibuat oleh Li Dong. Dia pasti menggunakannya karena dia menjadi marah dan malu karenanya. Plot itu memaksa Li Zong mati dan menganiaya ibu dan anak mereka. Petik 2. Ini tidak adil. Bahkan jika keluarga Dugu kita tidak sekuat sebelumnya, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Kita harus mencari keadilan untuk mereka. Nama pria itu adalah Dugu Bai. Dia adalah adik laki-laki Du Guming dan salah satu putra Dugumo. Justru karena dia termasuk salah satu direk lain maka dia berani menjadi orang pertama yang melampiaskan ketidakpuasannya. Bab 2686. Dengan dia yang memimpin serangan, anak-anak kecil dari keluarga Dugu itu tiba-tiba menggoreng panci. Saya pikir paman kedua benar, dan saya tidak percaya sepupu saya akan bunuh diri. Petik 2. Generasi muda berkata dengan lantang. Keluarga Li, keluarga kaya satu di Kyoto, apakah reputasi ini dibuat tanpa alasan? Sepupunya adalah tuan muda tertua dari keluarga Li. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia terima dan ingin lompat dari gedung? Bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia harus dihukum setelah diadili. Saya juga berpikir sepupu saya dipaksa mati. Petik 2. Ya, mereka pasti memaksa, itu pasti. Mereka bertindak kasar pada sepupu mereka dan secara tidak sengaja mendorong sepupunya ke bawah, dan kemudian mereka mengatakan bahwa dia melompat turun sendiri. Petik 2. Beberapa orang terus berkata, terlalu menipu orang, mereka terlalu sombong, mereka tidak terlalu menganggap keluarga Li, mereka tidak menganggap keluarga Dugu kita di mata mereka. Petik 2. Li Dong yang melakukan ini. Dia membunuh saudara Bo sebelumnya,
dan sekarang dia memaksa sepupunya sampai mati. Hutang darah membutuhkan darah untuk dibayar. Kami tidak memiliki semangat yang sama dengannya. Terkunci. Du Guming menamparkan meja dan berteriak, Li Zong bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ini adalah fakta yang kuat, dan tidak ada yang harus mempertanyakannya. Petik 2. Kakak, kamu. Petik 2. Du Gubai berteriak dengan marah. Orang-orang di luar masih bertanya-tanya, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di keluarga mereka sendiri akan mulai saling mengenal terlebih dahulu. Kakak kedua, Qin Jian, putra ketiga Du Gumo juga menatap Du Gubai dengan marah. Kakak benar, jangan bicara omong kosong. Petik 2. Wajah Du Gubai berubah, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan tidak berani membantah apapun. Setelah melihat ini, beberapa wanita muda dari keluarga Dugu tidak bisa menahan sakit hidung mereka dan menangis di tempat. Ketika Du Gubo masih hidup, dia sangat memperhatikan sepupu mereka. Karakter Du Gubo sangat lembut dan baik kepada orang lain, tidak peduli apa yang mereka minta, dia selalu bisa memberikan bantuan yang penuh perhatian. Dan Li Zong memperlakukan mereka dengan sangat baik. Meskipun mereka adalah sepupu, mereka memperlakukan Li Zong sebagai saudara dan saudari sejati di hati mereka. Bab 2687. Terutama bibi mereka Du Guxuan memperlakukan generasi muda mereka lebih baik. Dan sekarang, Du Gubo sudah tidak ada lagi, Li Zong juga telah melompat dari gedung, dan Du Guxuan telah ditangkap oleh orang-orang Guoan. Dia juga dihukum karena bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan. Fakta ini, mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Melihat beberapa gadis menangis, beberapa anak laki-laki lain juga memiliki mata merah, dan mereka sangat sedih. Untuk apa kamu menangis? Untuk apa kamu menangis? Setelah melihat ini, Du Guming meraung keras, apakah kamu masih bukan keturunan keluarga Dugu? Kamu adalah kebajikan ini. Apakah sudah waktunya untuk menangis sekarang? Putra ketiga Du Gumo menundukkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata kepada Du Guming, saudaraku, pertama-tama kita harus memahami bahwa Li Zong bunuh diri dengan melompat dari gedung, mengerti? Aku mengerti. Du Guming menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak percaya bahwa Li Zong akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tapi apa yang bisa dilakukan? Apakah mereka akan mempertanyakan laporan kesimpulan Guoan? Kalau begitu, bukankah keluarga Dugu merekrut musuh yang kuat? Tidak peduli seberapa besar keluarga Dugu, bisakah itu menjadi negara besar? Belum lagi keluarga Dugu saat ini, bahkan ketika Dugumo belum turun tahta, tidak mungkin menjadi lebih besar dari negara. Para junior itu tidak mengerti, tetapi orang dewasa seperti mereka tidak bisa mengerti. Juga, saya pikir Asuan dan Li Zong, ibu dan anak mereka, mungkin benar-benar telah berpartisipasi dalam beberapa perilaku yang membahayakan negara. Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada negara bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita? Putra ketiga Du Gumo melanjutkan. Mendengar ini, Du Guming terdiam sejenak. Ya, jika keamanan nasional datang untuk menyelidiki pada saat itu, bagaimana menghadapinya? Meskipun keluarga Dugu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, mereka masih harus menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan dari negara. Bab 2688. Paman, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bibi dan sepupu apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu yang kasihan pada negara? Ini tidak mungkin, kan? Artinya, saya percaya mereka tidak akan melakukan hal-hal ini, terutama Bibi, orang pintar seperti dia. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini? Saya harus mengatakan bahwa Du Guxuan adalah wanita yang sangat menawan. Terutama di hati generasi muda keluarga Dugu ini, itu sangat sempurna. Meskipun perilakunya dengan Li Zong secara tidak langsung menyebabkan masalah besar bagi keluarga Dugu, dan akan menyeret keluarga besar ini ke dalam jurang, tidak ada yang akan menyalahkannya. Ada banyak orang yang bersedia berbicara untuknya.
Menjadi pintar berarti keliru dengan kepandaian. Petik 2. Du Guming berkata dengan suara serak. Dia adalah kakak laki-laki tertua Du Guxuan dan orang yang paling mencintai Du Guxuan di antara saudara-saudaranya. Tapi sekarang ibu dan anak Du Guxuan telah berakhir seperti itu, dia sangat sedih dan sangat kecewa. Sejak hilangnya Du Gubo, pemenjaraan Du Guzan, dan turun tahta Du Gumo, Du Guming pernah percaya bahwa hidup telah kehilangan warna. Dia merasa bahwa rumah Dugu akan menurun. Tidak sampai keluarga Li berubah secara drastis, Li Zong mengambil alih keluarga Li, dan dia menghidupkan kembali harapan. Du Guming merasa bahwa selama Li Zong ada di sana, dia mungkin bisa memimpin keluarga Li ke puncak lainnya. Bahkan dengan keluarga Dugu, itu akan bangkit kembali. Dia penuh harapan untuk Li Zong sekali. Namun, sekarang Li Zong telah mengecewakannya. Li Zong baru saja pergi, dengan cara yang memalukan. Tidak hanya itu, tetapi juga menyebabkan masalah besar bagi keluarga Dugu. Li Zong terlalu pintar. Petik 2. Du Guming menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Dia pikir dia melakukan hal-hal yang tidak diketahui orang lain, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Dia pikir semuanya berada di bawah kendalinya. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, ada lawan yang lebih pintar dan lebih menakutkan darinya. Petik 2. Yah, kakak, Li Zong sudah pergi, jadi jangan salahkan dia lagi. Petik 2. Anak ketiga dari keluarga Dugu menghela nafas. Bab 2689. Yang paling penting sekarang adalah semua orang bekerja sama untuk mencari tahu bagaimana melewati krisis ini. Petik 2. Keluarga Dugu kami tidak terlibat dalam masalah ini, dan itu tidak boleh terpengaruh. Petik 2. Tuduhan yang dilakukan oleh ibu dan anak Li Zong sangat luar biasa. Berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan. Jika keluarga Dugu terlibat, itu akan berakibat fatal. Pergi dan tanyakan ayahku. Petik 2. Du Guming tidak bisa memikirkan cara yang baik, orang tuanya melihat lebih jauh. Petik 2. Putra kedua Du Gumo, Du Gujian menggelengkan kepalanya. Sejak berita itu datang, lelaki tua itu dikirim kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata pun, tidak makan teh atau minum, khawatir sesuatu akan terjadi padanya dan paman kedua akan tinggal bersamanya. Ini kedua kalinya. Terakhir kali Boer terbunuh, lelaki tua itu patah hati. Petik 2. Anak ketiga Dugu menggertakkan giginya dan berkata, sekarang Lian Asuan ditangkap oleh Guwoan, dan Li Zong melompat dari gedung, pukulan pada lelaki tua itu benar-benar terlalu hebat. Petik 2. Ini bukan hal yang disayangkan atas kematian Li Zong. Masih penting bagaimana keluarga Dugu melalui situasi sulit ini sekarang. Bahwa Li Dong memiliki musuh dengan keluarga Dugu kami. Kami akan menghadapi krisis besar. Petik 2. Carilah kedamaian. Petik 2. Sebuah suara tua keluar. Dalam situasi saat ini, hanya ada kedamaian. Petik 2. Semua orang berdiri untuk menyambutnya, dan kemudian melihat seorang lelaki tua berjas putih tang berjalan keluar dari ruang belakang. Seorang lelaki tua dengan gaun abu-abu mengikuti di belakangnya, dia adalah saudara kandung Du Gumo. Ayah, aku khawatir itu tidak akan berhasil untuk berdamai. Petik 2. Putra ketiga keluarga Dugu menggelengkan kepalanya. Orang-orang di Guwoan tidak mudah diajak bicara. Sekarang ada kesempatan bagus untuk menyerang keluarga Dugu kita, bagaimana mereka bisa berhenti di sini? Siapa bilang kamu ingin berdamai dengan orang seperti itu? Du Gumo memarahi dengan marah. Bab 2690. Meski sudah pensiun, ia tetap menjadi sosok yang terkenal di kancah politik dalam negeri. Selama beberapa dekade, dia telah berkecimpung dalam politik, dapat dikatakan bahwa dia telah menyerahkan awan dan hujan, dan itu dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Sekarang, cucu kesayangannya bunuh diri dengan melompat dari gedung, putrinya ditangkap, pria berambut putih itu mengirim pria berambut hitam itu,
dan Dugu Bo dibunuh oleh Li Dong sebelumnya, jadi dia bahkan tidak tahan dengan pukulan seperti itu. Karena itu, semangat terlihat agak lamban. Ayah, apa maksudmu? Sepertiga tertua Dugu bertanya dengan suara rendah. Dia khawatir dia akan dimarahi oleh lelaki tua itu juga. Pergi ke Li Dong untuk perdamaian. Petik 2. Dugu Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Mencari dia. Semua orang saling memandang, hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Orang tua itu sedih dan bingung, berpikir untuk pergi ke Li Dong untuk berdamai. Anda tahu, keluarga Dugu memiliki kebencian yang mendalam dengan Li Dong. Generasi muda paling menonjol dari keluarga Dugu, Dugu Bo dibunuh oleh Li Dong, dan Dugu Zan dipenjara karena Li Dong. Sekarang, Li Zong melompat dari gedung dan meninggal, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Li Dong. Semua informasi menegaskan bahwa Li Dong yang membawa orang-orang Guoan untuk menangkap Li Zong sampai Li Zong menerobos jendela Prancis dan melompat turun. Du Guxuan juga ditangkap oleh personel keamanan nasional yang telah dibawa oleh Li Dong. Kebencian baru dan kebencian lama ditambahkan bersama, dan seluruh keluarga Dugu sangat membenci Li Dong. Musuh seperti itu, pergi kepadanya untuk perdamaian, akankah dia setuju? Ayah, apakah kamu memikirkannya lagi? Dugu Ming juga mengerutkan kening. Aku khawatir langkah ini tidak akan berhasil. Petik 2. Siapa bilang itu tidak akan berhasil? Aku akan pergi ke sana sendiri. Petik 2. Dugu Mo sangat marah. 1 atau 2 orang sudah sangat tua, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan otak mereka. Petik 2. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dan berjalan keluar. Aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Bab 2691. Setelah melihat ini, Dugu Ming buru-buru mengikuti. Siapkan mobil. Petik 2. Li Zong melompat dari gedung dan mati, dan tekanan di pihak kelompok Lin tiba-tiba berkurang lebih dari setengahnya. Semua orang yang mendukung grup Li tetap diam. Masih banyak orang yang telah memobilisasi dana untuk menjauhi tempat yang benar dan salah ini. Banyak pasukan perantara melihat peluang untuk mengambil keuntungan, dan membawa uang dalam jumlah besar ke grup Lin, ingin memancing di perairan yang bermasalah dan menuai beberapa keuntungan. Namun, Li Dong tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Hanya ada satu hal untuknya, jadi dapatkan Li Zong. Adapun hal-hal lain, Sangguan Waner berada di grup Lin, dan Lin Yurou juga kembali. Mereka ada di sana, jadi jangan khawatir tentang Li Dong. Setelah Li Dong menyelesaikan masalah Li Zong, dia tidak segera kembali ke Laut Cina Timur. Dia sedang memutar video saat ini. Selain Sangguan Waner, Lin Yurou juga bersama orang-orang yang memulai video bersamanya. Dalam krisis ini, karena Sangguan Waner memberikan dukungan penuh padanya, Lin Yurou sangat berterima kasih padanya. Sangguan Waner juga sangat berterima kasih kepada Lin Yurou karena Li Dong pergi ke Xingzhou untuk menyelamatkannya. Alhasil, hubungan kedua wanita ini semakin lama semakin baik. Sekarang Li Dong dan Lin Yurou sedang membuka video, dan mereka berdua menarik Sangguan Waner bersama-sama. Apa? Li Zong melompat dari gedung. Sangguan Waner berkata dengan ekspresi yang luar biasa. Aku tidak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Menurutku, meskipun dia membencinya, dia adalah orang yang sangat baik. Petik 2. Mengapa dia memilih metode kematian seperti itu? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan melemparkan dirinya berkeping-keping? Lin Yurou juga sangat terkejut. Meskipun perilaku Li Zong menjijikkan, tetapi dari pertempuran bisnis ini, dia adalah lawan yang terhormat. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Dari kegembiraan yang besar hingga belas kasih yang besar, tidak ada yang bisa menanggungnya. Apalagi kematian adalah kelegaan terbaik baginya. Petik 2. Bab 2692. Ini berlaku untuknya, dan hal yang sama berlaku untuk keluarga Li. Jika dia tidak mati, keluarga Li akan terlibat olehnya, dan keluarga Dugu juga akan terlibat. Petik 2. Jadi,
Li Zong tidak mati untuk dirinya sendiri, dia mati untuk kedua keluarga. Petik 2. Terlepas dari dia, jika dia jatuh ke dalam akhir ini, itu juga tidak benar. Petik 2. Sangguan Waner mencibir. Kali ini dia mengekspos terlalu banyak kekurangan, dan akhir seperti itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu perlu mengatakannya. Serangan balik. Sangguan Waner melambaikan tinjunya. Manfaatkan kesempatan ini untuk melahap industri grup Li sebanyak mungkin. Petik 2. Tapi Lin Yuro menggelengkan kepalanya. Saudari Waner, lupakan saja, mitra grup Li, kita bisa mengejarnya dengan seluruh kekuatan kita, tetapi keluarga Li, kita tidak akan mengejarnya lagi. Petik 2. Mengapa? Sangguan Waner hanya ingin bertanya mengapa. Dia dengan cepat mengerti apa yang dikatakan Lin Yuro. Keluarga Li memang sangat kuat, tetapi dengan kematian Li Zong, harta milik keluarga Li akan jatuh ke tangan Li Hongtu lagi. Dan Li Hongtu adalah ayah Li Dong. Begitu dia mengambil alih keluarga Li lagi, dia pasti tidak akan lagi menjadi musuh grup Lin. Terlepas dari hubungan Li Dong dengan Li Hongtu, dia adalah ayah Li Dong. Tidak ada wanita yang ingin menghadapi Li Hongtu. Li Dong juga melihat pikiran mereka dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak banyak bicara. Suamiku, kapan kamu akan kembali? Lin Yuro bertanya. Setelah 2 hari. Petik 2. Li Dong berkata dengan lembut. Di sini, masih ada beberapa hal yang harus saya tangani. Petik 2. Lin Yuro mengangguk, dan mau tak mau bertanya, apakah kamu akan berurusan dengan keluarga Li? Meskipun Li Zong telah melompat dari gedung, situasi di keluarga Li tidak begitu baik. Bab 2693. Meskipun dia tidak di Kyoto, dia telah mendengar berita sebelumnya bahwa keluarga Li diizinkan untuk mengambil alih keluarga Li karena penyakit serius Li Hongtu. Tapi Lin Yuro tidak percaya dengan pernyataan itu. Orang dapat membayangkan bahwa sesuatu yang serius terjadi pada keluarga Li. Sekarang Li Zong melompat dari gedung dan mati. Tidak ada pemimpin dalam keluarga Li. Meskipun Li Dong membenci Li Hongtu, dia pada akhirnya adalah putra Li Hongtu. Dia harus berurusan dengan perasaan dan alasan. Ya, Li Dong mengangguk tanpa menyembunyikannya. Suami, Lin Yuro berhenti berbicara sedikit. Bagaimana? Tanya Li Dong. Yah, setelah kamu pergi ke rumah Li, kamu harus mengendalikan emosimu. Meskipun Paman Li kasihan padamu, itu tidak mudah baginya selama bertahun-tahun. Petik 2. Lin Yuro tidak bisa tidak mengatakan ini. Oke, aku mengerti. Li Dong tidak marah, dan tersenyum dan setuju. Sekarang dia tidak lagi memiliki begitu banyak kebencian terhadap keluarga Li. Dengan kata-kata sebelumnya, itu karena Du Guxuan dan Li Zong berada di keluarga Li. Ibu Li Dong dipaksa mati, dan musuh terbesarnya adalah Du Guxuan. Dan sekarang, Du Guxuan telah dibawa pergi oleh Guoan, dan jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Selain itu, Li Dong juga percaya bahwa dia telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Terkadang, balas dendam lebih dari sekadar membunuh orang lain. Du Guxuan kehilangan putra satu-satunya, orang terpenting dalam hidupnya, dan hukuman semacam ini adalah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, ketika Li Zong meninggal dan Du Guxuan ditangkap oleh Guoan, sebagian besar kebencian Li Dong menghilang. Meskipun Li Dong juga membenci Li Hongtu, jika bukan karena kepergiannya, ibu dan anak mereka tidak akan berakhir seperti itu. Tapi Li Dong juga tahu bahwa Li Hongtu tidak bisa disalahkan semua atas kejadian itu. Seperti yang dikatakan Lin Yuro, tidak mudah bagi Li Hongtu selama bertahun-tahun. Setelah mengobrol untuk beberapa kata lagi, Li Dong menutup panggilan video, menjernihkan suasana hatinya, dan langsung pergi ke rumah Li. Bab 2694. Di keluarga Li saat ini, suasana di seluruh keluarga membosankan.
Kematian Li Zong tidak terduga oleh seluruh keluarga Li. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga Li tidak memiliki pemimpin. Dalam situasi ini, Jiang Jun, pemimpin penjaga keluarga Li, panik. Dia mengikuti Li Zong pada awalnya dan mengkhianati Li Hongtu. Dari sudut pandang Jiang Jun, Li Zong memiliki pria kuat di tingkat Pangeran Skynet. Li Hongtu benar-benar tak terbendung. Keluarga Li masa depan hanya bisa dikendalikan oleh Li Zong. Selama dia mengikuti jejak Li Zong, dia juga akan melonjak di masa depan. Namun, Jiang Jun tidak menyangka bahwa Li Zong akan mati. Baru saja melompat dari gedung dan mati. Jiang Jun merasa bahwa Tuhan pasti sedang bercanda dengannya. Ketika Li Zong meninggal, pendukung terbesarnya menghilang. Di masa depan, setelah Li Hongtu mendapatkan kembali kendali atas keluarga Li, tanggal kematiannya akan datang. Jiang Jun sangat mengenal karakter Li Hongtu, dan dia tidak akan pernah berbelas kasih ketika berhadapan dengan pengkhianat. Dalam situasi ini, Jiang Jun memikirkannya, dan akhirnya membuat keputusan yang menakutkan. Dia segera memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengendalikan seluruh staf langsung keluarga Li, dan menutup pintu keluarga Li untuk menolak orang luar. Kemudian, Jiang Jun langsung pergi ke kamar tempat Li Hongtu ditutup. Kegentingan. Segera, dia datang ke kamar Li Hongtu, dan begitu dia membuka pintu, dia melihat Li Hongtu duduk di kursi, membaca dengan tenang. Sejak Li Hongtu dimasukkan ke dalam tahanan rumah oleh Li Zong sampai sekarang, Li Hongtu telah mempertahankan penampilan yang tenang ini. Aku bisa mendengarmu ketika kamu berada di luar, suara jalanmu berantakan dan kamu tampak cemas. Petik 2. Li Hongtu tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ringan, Jiang Jun, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan aku sangat terkesan dengan karaktermu. Jika bukan karena sesuatu yang besar, kamu tidak akan begitu khawatir. Petik 2. Sekarang keluarga Li diambil alih oleh Li Zong, dia sekarang telah mengintegrasikan sumber daya seluruh keluarga Li untuk melakukan perang bisnis dengan grup Lin. Petik 2. Biar ku tebak, mungkinkah dia kalah? Ya, Tuan, Anda benar. Petik 2. Jenderal mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 2695. Namun, Anda tidak sepenuhnya benar, Tuan, Tuan tertua, dia sudah mati. Apa? Ketika kata ini jatuh, Li Hongtu tidak bisa lagi mempertahankan hatinya yang biasa. Dia tiba-tiba berdiri dari kursi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang terjadi padanya? Berita ini terlalu mengejutkan Li Hongtu. Bahkan jika Li Zong berkolusi dengan orang-orang dari Skynet Barat, melukai parah Li Fu dan menempatkannya di bawah tahanan rumah, Li Hongtu hanya kecewa. Dia kecewa karena Li Zong akan melakukan hal seperti itu, tetapi dalam hati Li Hongtu, dia tidak terlalu membenci Li Zong. Karena Li Zong adalah putranya. Tapi sekarang, mendengar berita kematian Li Zong, Li Hongtu panik. Tuan tertua sudah mati, dia melompat dari jendela kantor ketua grup Li dan jatuh ke saus daging. Petik 2. Jiang Jun berkata dengan suara yang dalam. Sekarang masalah ini telah menyebar ke seluruh Kyoto. Petik 2. Kenapa dia melompat dari gedung? Li Zong bukan orang seperti ini, kenapa dia melompat dari gedung? Ekspresi kesakitan Li Hongtu, dia bisa melihat bahwa Jiang Jun tidak berbohong padanya. Li Zong benar-benar mati. Tapi Li Hongtu benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia melihat putranya yang sudah dewasa sejak dia masih kecil, dan itu hilang begitu saja. Dikatakan bahwa berita kolusi antara Tuan Muda dan Skynet Barat terungkap. Orang-orang dari Guoan datang ke pintu untuk menangkap Tuan Muda, tetapi Tuan Muda ditangkap dan langsung melompat dari gedung. Petik 2. Jiang Jun menjelaskan. Li Hongtu memejamkan matanya kesakitan. Dia mengepalkan tinjunya, dan di sudut matanya, 2 garis air mata jatuh. Tidak peduli apa yang dilakukan Li Zong atau bagaimana Li Zong memperlakukannya,
dalam pikiran Li Hongtu, bagaimanapun juga, Li Zong adalah putra kandungnya. Rasa sakit kehilangan seorang anak benar-benar menyakitkan sampai ke sumsum tulang. Beberapa detik kemudian, Li Hongtu membuka matanya, meskipun matanya masih merah, dia memulihkan ketenangannya. Bagaimanapun, dia masih Li Hongtu yang memimpin keluarga Li ke raksasa No. 1 di China. Bab 2696. Kemampuan pengendalian diri semacam ini benar-benar sebanding dengan orang lain. Karena Li Zong sudah mati, bolehkah aku keluar? Li Hongtu menatap Jiang Jun dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu betul bahwa ketika Li Zong meninggal, seluruh keluarga Li tidak akan memiliki pemimpin. Selain itu, grup Li masih bertarung dengan grup Lin. Saat ini, jika dia tidak keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan, mudah untuk menyebabkan insiden besar. Belum lagi perang bisnis dengan grup Lin, hanya keluarga besar di luar yang menatap mereka. Jika mereka melihat bahwa masih tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang berdiri dan memimpin situasi secara keseluruhan, mereka akan tidak bisa menahan diri dan terburu-buru menggigit. Jika itu terjadi, bahkan keluarga Li harus membayar harga yang menyakitkan. Maaf, Tuan, Anda tidak bisa keluar. Wajah Jiang Jun acuh tak acuh, dan dia menatap Li Hongtu dengan tenang. Mendengar ini, Li Hongtu tercengang. Segera setelah itu, dia sepertinya mengerti segalanya dan perlahan berkata, Jiang Jun, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika kamu melakukan ini, begitu masalah ini menyebar, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh Kyoto, dan bahkan seluruh Tiongkok. Petik 2. Li Hongtu melihat semuanya sekaligus. Jiang Jun tidak membiarkannya keluar saat ini, sepertinya Jiang Jun ingin memberontak. Alasan mengapa Li Hongtu langsung menebaknya adalah karena dia tahu persis apa itu Jiang Jun. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa Jiang Jun juga tahu karakternya. Jiang Jun mengkhianati Li Hongtu. Sekarang Li Zong sudah mati. Begitu Li Hongtu mendapatkan kembali kendali atas keluarga Li, dia tentu tidak akan membiarkan Jiang Jun pergi. Bahkan jika Anda tidak membunuh Jiang Jun, dia akan dihapuskan dan dikeluarkan dari keluarga Li. Karena itu, Jiang Jun langsung memilih untuk bertindak terlebih dahulu. Dalam keluarga Li saat ini, Li Zong meninggal. Du Guxuan ditangkap oleh Guoan, Li Hongtu dipenjara di sini, dan Li Fu menjadi sia-sia. Dapat dikatakan bahwa Jiang Jun adalah orang yang saat ini mengendalikan keluarga Li. Sangat mudah baginya untuk memberontak. Daripada dimintai pertanggungjawaban oleh Li Hongtu di masa depan, dia lebih rela memberontak secara langsung dan mengambil keluarga Li. Ini adalah keluarga Li, keluarga terbesar di utara, dan bahkan keluarga terbesar di Cina. Jika Jiang Jun dapat memenangkan keluarga Li, dia tidak perlu khawatir dalam hidupnya. Bab 2697. Risiko seperti itu layak untuk diambil. Tuan, tentu saja saya tahu. Petik 2. Jiang Jun menyeringai. Tapi, kekayaan dalam bahaya, bukan? Saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Li yang bisa menghentikanku. Selama kamu mati, dapatkah siapapun di keluarga Li menghukumku? Selama kamu mati, bisnis keluarga Li akan berada dalam jangkauanku. Petik 2. Masalah besar adalah bahwa setelah saya menjual bisnis keluarga Li, dan kemudian pergi ke luar negeri untuk menyembunyikan nama saya, itu akan lebih baik daripada dimintai pertanggungjawaban oleh Tuan di masa depan, bukan? Li Hongtu terdiam. Meskipun dia sangat enggan, dia harus mengakui bahwa ide Jiang Jun adalah yang paling cocok untuk situasi Jiang Jun saat ini. Jika dia berubah menjadi Jiang Jun, saya khawatir dia akan berpikir begitu, dan akan melakukan hal yang sama. Bahkan dia akan melakukan lebih tegas dan ganas daripada Jiang Jun. Jika dia Jiang Jun, dia tidak akan ragu untuk membunuh semua anggota keluarga Li, dan kemudian langsung membunuh patriark. Tidak begitu banyak omong kosong. Aku bisa berjanji bahwa selama kamu melepaskanku, aku tidak akan menyalahkanmu karena mengkhianatiku.
Petik 2. Li Hongtu berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, saya juga bisa memberi Anda sejumlah uang sehingga Anda akan memiliki makanan dan pakaian yang baik selama sisa hidup Anda. Petik 2. Mengapa kamu melakukan hal yang membuat orang dan dewa marah, sehingga banyak orang menolak? Tuan, Anda juga orang bijak, mengapa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Jiang Jun menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, mengetahui gaya master dalam melakukan sesuatu, saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Petik 2. Dia benar-benar mengenal Li Hongtu dengan sangat baik. Bertanggung jawab atas keluarga besar Li, metode Li Hongtu dalam menghadapi musuh benar-benar kejam. Jiang Jun tahu bahwa Li Hongtu tidak akan mentolerir akhir yang baik bagi mereka yang mengkhianatinya. Dia sangat percaya bahwa begitu Li Hongtu mendapatkan kembali kendali atas keluarga Li, dia akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Karena itu, untuk menghindari masalah di masa depan, dia hanya bisa memberontak dan membunuh Li Hongtu. Bab 2698. Kemari. Li Hongtu tahu bahwa dia tidak bisa membantu Jiang Jun, dan berteriak keras. Tentu saja dia tidak ingin dibunuh oleh Jiang Jun seperti ini. Bahkan jika Li Zong sudah mati, Li Hongtu masih ingin hidup. Bahkan tanpa Li Zong, dia masih memiliki seorang putra. Dalam kehidupan ini, dia berutang terlalu banyak kepada Li Dong, dia ingin hidup, terus memberi kompensasi kepada Li Dong, dan berdamai dengan Li Dong. Ini adalah keinginan terbesar dalam hidupnya. Apalagi, keluarga sebesar keluarga Li tidak bisa dihancurkan begitu saja seperti ini. Jika semuanya hilang, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak akan memiliki wajah untuk turun untuk melihat leluhur dan leluhur. Dia harus hidup. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang keluar. Tuan, Anda mati karena hati ini, tidak peduli bagaimana Anda menyebutnya, tidak ada yang akan masuk. Petik 2. Jiang Jun tampak sinis, saudara-saudara penjaga di luar semua terganggu oleh saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Li Hongtu tidak berdaya. Dia menghela nafas, meskipun dia tidak mau, dia harus menerima hasilnya. Pada saat ini, keluarga Li seharusnya dikendalikan sepenuhnya oleh Jiang Jun, memang sangat sulit untuk keajaiban terjadi. Tuan, jangan khawatir, saya akan mulai dengan cepat, Anda tidak akan merasa sakit. Petik 2. Setelah Jiang Jun selesai berbicara, dia menembak. Dia menjalankan mesin udara di cakarnya dan meraih leher Li Hongtu. Dia bisa dengan mudah memelintir leher Li Hongtu selama dia menggenggamnya sedikit lebih keras. Li Hongtu mundur lagi dan lagi, pupil matanya berkontraksi. Dia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Tapi, itu tidak berguna. Meskipun Li Hongtu adalah kepala keluarga Li, dia hanyalah orang biasa. Dan Jiang Jun, dia adalah master sejati. Bab 2699. Di matanya, Li Hongtu tidak berbeda dengan semut, dan tidak mungkin untuk menghindari gerakan pembunuhnya. Ledakan. Li Hongtu mundur ke dinding, tanpa tujuan. Setelah melihat ini, senyum kejam muncul di sudut mulut Jiang Jun. Dia sudah bisa memprediksi bahwa Li Hongtu patah lehernya. Tepat ketika cakar Jiang Jun berjarak 50 cm dari leher Li Hongtu, saat itulah. Ledakan. Pintu ruangan meledak secara langsung, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar terbuka. Gerakan seperti itu segera menyebabkan Jiang Jun bertindak. Li Hongtu dan dia melihat ke pintu pada saat yang bersamaan. Kemudian, saya melihat sesosok tubuh bergegas masuk. Dong kecil. Petik 2. Melihat sosok ini, Li Hongtu tercengang. Orang yang datang secara mengejutkan adalah Li Dong. Setelah dia tiba di rumah Li, dia menemukan bahwa pintu rumah Li tertutup rapat, dan banyak penjaga yang menjaga mereka untuk mencegah orang lain masuk. Li Dong tidak berbicara omong kosong, dan langsung menghapus penjaga di pintu, dan kemudian dipaksa untuk bertanya di mana Li Hongtu ditahan.
Kecepatannya sangat cepat, dan dia bergegas tanpa memberi penjaga di luar kesempatan untuk melapor. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Jika beberapa detik kemudian, Li Hongtu pasti akan dipatahkan lehernya oleh Jiang Jun. Melihat Li Dong, wajah Jiang Jun juga berubah. Tentu saja dia tahu Li Dong. Meskipun dia baru berada di keluarga Li selama kurang dari 10 tahun, dia mengenal putra terlantar dari keluarga Li. Jiang Jun tahu latar belakang Li Dong dengan sangat baik, dan dia tahu Li Dong adalah dewa perang timur. Keberadaan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Jiang Jun berpikir bahwa Li Hongtu dapat dengan mudah diselesaikan dan kemudian mengambil alih keluarga Li, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Dong akan datang saat ini. Sebelum dia bisa terlalu memikirkannya, Jiang Jun meraung dan terus mengambil tindakan. Bab 2700. Kali ini, dia bergerak lebih cepat dan meraih leher Li Hongtu. Namun, kali ini dia tidak ingin menjadi pembunuh lagi, hanya ingin menyandera Li Hongtu. Tidak mungkin, bahkan jika dia membunuh Li Hongtu, dia akan dibunuh oleh Li Dong. Oleh karena itu, dia harus menggunakan Li Hongtu sebagai sandera untuk mengancam Li Dong. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pengadilan kematian. Setelah melihat ini, wajah Li Dong menjadi dingin. Suara mendesing. Dia tidak tahu kapan jarum emas muncul di tangannya. Segera setelah itu, jarum emas meledak dari tangannya. Kekuatannya lebih menakutkan daripada peluru, dan terbang langsung ke bagian belakang kepala Jiang Jun. Ekspresi Jiang Jun berubah ketika dia merasakan suara menembus udara datang dari belakang. Dia tahu betul bahwa Li Dong telah mengambil gambar. Menghadapi jarum emas yang mematikan, saya khawatir dia baru saja menyentuh Li Hongtu, dan jarum emas akan menembus kepalanya. Dalam krisis hidup dan mati ini, Jiang Jun menyerah dan terus menembak Li Hongtu, kepalanya dimiringkan, menghindari jarum emas yang mematikan. Engah. Jarum emas langsung menyeka kulit kepala Jiang Jun dan terbang melewatinya, dan kemudian tenggelam ke dinding di sebelah kepala Li Hongtu. Hanya lubang kecil yang tersisa. Setelah menghindari jarum emas, Jiang Jun ingin menjauhkan diri dan bergegas ke samping. Namun, Li Dong menolak memberinya kesempatan. Pada saat yang sama jarum emas terlempar, Li Dong sudah bergegas keluar. Dia menunjukkan kekuatan yang paling kuat, kecepatannya hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, ketika Jiang Jun hendak berbalik dan melarikan diri, tangan besar Li Dong sudah mencapai lehernya. Perasaan krisis yang lebih kuat menyelimuti jiwa, dan Jiang Jun terkejut dan ingin menghindarinya. Tapi itu tidak berguna, karena Li Dong telah meraih lehernya dari belakang. Sosok Jiang Jun penuh kejutan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.